Ya ampun Pak, kita buat makan aja udah sulit Pak. Kalau misalnya orang bodoh boleh kasih solusi Pak, seperti saya Pak, kita kan sudah banyak korban Pak. Korban meninggal COVID, korban yang lapar, korban yang bodoh, korban yang mungkin Pak, mungkin meninggal karena COVID, meninggal karena vaksin, mungkin loh Pak. Karena beritanya seperti itu. Kenapa kita udah nggak jor-joran aja Pak, nggak ada lockdown, nggak ada PPKM, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai hand sanitizer, semua normal, flashback lagi ke kehidupan awal. Kita lihat Pak, warga Bapak lebih sehat atau banyak yang mati Pak? Saya laki-laki Pak, pencari nafkah Pak, bukan saya nggak bisa diatur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Buat khususnya buat Bapak Presiden, Bapak Jokowi Widodo, buat Bapak TNI Polri, buat Bapak Ibu dokter, jajaran tim medis Indonesia semuanya. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, saya lancang atau cara saya kurang tepat untuk menyampaikan informasi. Sebenarnya tuh suatu impian banget ya, pengen duduk bareng santai ngopi sama Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Nah, ini saya ngopi sendiri sambil cerita apa kabarnya sih Indonesia. Sebelumnya buat Bapak Presiden, nama saya Efri Saprian, saya lulusan STM Pak. Saya di sini karyawan, punya gaji bulanan. Saya cerita sedikit, saya bukan ngeluh Pak, saya cuma pengen cerita aja. Gaji saya bulanan dan itu jauh dari cukup. Mungkin kalau misalnya dipakai kurang dari 2 minggu selesai habis. Tapi kita orang nggak ngeluh Pak. Kalau misalnya disebut nominalnya berapa, nggak mungkin saya sebutin, karena sama aja saya nyoreng muka bos saya gitu kan. Cuman saya yang kerja bulanan kayak gini aja udah berat Pak, asli. Apalagi buat yang nyari uangnya, nyari nafkahnya, gajinya harian. Contohnya teman-teman saya yang jualan bakso, jualan somai. Wah, udah gak kepikir Pak, saya aja udah gak kepikir sama hidup saya Pak. Kadang saya cuma bisa bismillah, minum kopi, bismillah, semoga kenyang sampai sore. Sekedar informasi Pak, warga Bapak, rakyat Indonesia, orang-orang yang hebat. Yang mungkin gak sebentar-bentar teriak, sebentar-bentar teriak Pak. Mungkin teriakan kami terdengar amat sering untuk saat-saat ini, tapi sebenarnya itu warga Bapak udah termasuk orang-orang hebat Pak, yang belum tentu di negara lain sanggup seperti kita. Bahasan di sini Pak, mungkin saya mewakili teman-teman atau warga yang lain, masyarakat yang lain yang satu suara dengan saya. Jujur Pak, khususnya saya Pak, semenjak ada COVID, pandemi, lockdown, saya patuh Pak, sangat patuh sama anjuran pemerintah,
protokolnya sama yang diperbolehkan saya lakukan, yang enggak saya enggak. Sampai akhirnya saya jadi bahan bulian buat teman-teman saya. Lu ngapain di rumah nggak makan? Tapi saya mikirnya is okay, kalau itu buat negara nggak apa-apa Pak. Sampai yang namanya di tas saya isinya masker, hand sanitizer, dari yang standar, dari yang katanya aman, lebih aman. Kalau ditanya kerjaan saya banyak Pak, segimana nunjuknya bos saya. Cuman saya juga mau minta naik gaji ya nggak mungkin dengan situasi kayak gini gitu kan. Mau ngeluh toh gimana, saya udah lupa caranya ngeluh Pak. Mungkin kalau misalnya buat nangis aja saya nangis sekarang ini Pak, cuman karena udah air mata saya udah habis gitu Pak. Tapi saya yakin warga Bapak hebat-hebat semua kok. Kita balik lagi Pak. Jadi di sini saya cuma pengen nanya sama Bapak. Tapi sebelumnya saya juga mau bahas dengan thumbnail saya yang ada tulisannya kita sedang dalam rekayasa kehidupan. Itu nggak ada maksud apa-apa, karena nantinya juga bakalan menyangkut dalam pertanyaan-pertanyaan Pak. Kenapa saya kasih tulisan seperti itu gitu kan? Nanti jawabannya ada. Saya ulangin lagi Pak, nggak ada kurang apapun, dan saya juga nggak lupa. Seandainya saya ada salah kata, ada salah penyampaian, nggak kurang-kurangnya saya minta maaf sama Bapak. Karena saya juga kadang-kadang suka ngeliat cuplikan Bapak di medsos, kritik saya, beri masukan saya, tapi saya nggak tahu caranya Pak, mesti gimana. Atau mungkin nomor telepon Bapak juga saya nggak megang gitu kan, email apalagi gitu. Makanya dengan mungkin cara seperti inilah saya menyampaikan pendapat atau pertanyaan gitu Pak. Kurang berkenannya Bapak saya minta maaf. Pertama Pak, yang mau saya tanyakan, saya jadi dilema Pak. Mungkin kurang lebihnya 3 tahun saya percaya Pak, saya pro pemerintah, saya pro tim medis, kesehatan segala macam saya patuh. Tapi di hari ini nggak tahu ini hari apa, saking lupanya saya nggak ada aktivitas di luar. Saya jadi gimana ya Pak, timbul rasa tanya saya Pak. Yang pertama saya ingin tanyakan Pak, satu, COVID itu ada atau enggak? Mungkin nanti bisa dijawab oleh Bapak Ibu dokternya dan tim medisnya gitu kan. Cuman ini saya sampaikan dulu bertahap. Yang kedua, apakah protokol yang selama ini kita lakukan itu udah benar apa belum Pak? Seperti lockdown, terus sekarang ada lagi PPKM, ada lagi PPKM darurat. Itu yang mau saya tanyakan. Dan saya juga sebelumnya mau ngasih tahu, saya kerja 70% driver Pak, supir. Jadi lompat kota sini, lompat kota sana, kadang provinsi sana, provinsi sini gitu. Selama pandemi saya udah kemana-mana gitu kan. Dan di situ juga saya sambil belajar kayak gimana sih cara hidup orang di sana, hidup orang di sini, di sana, di kota itu, di provinsi anu. Saya sambil belajar Pak. Dan saat saya pulang, saking saya patuhnya Pak, saya selalu PCR. Karena saya peduli lingkungan sekitar, saya peduli keluarga. Walaupun
walaupun PCR itu bagi saya Pak udah mahal banget Pak, mungkin udah cukup buat jajan adek, buat orang tua masak, buat makan sehari-hari 750.000, saya cuma buat PCR. Adik saya yatim Pak, mama saya janda, saya tulang punggung. Seandainya pun saya sampai gimana ya, harus kena kasus dengan video seperti ini, saya rela Pak. Tapi tolong gantikan peran saya nafkahi adik dan orang tua saya Pak. Mudah-mudahan Bapak bijak. Kita kan judulnya ngopi santai ya Pak, biar saya sambil nggak grogi. Mohon maaf banget kalau saya kurang sopan. Dan saat saya PCR itu ternyata saya positif Pak. Cuman saya santai, saya orangnya los. Selagi itu bukan hal yang harus dipikirin, saya nggak pernah pikirin Pak. Saya santai, saya nggak pernah malu. Saya share grup teman-teman semua, grup apapun itu, hey gua positif, lu jangan samper gua, lu jangan ke rumah, lu jangan apa. Berikut serta screenshotan hasil PCR di Helik Pondok Indah Jakarta. Terus saya sampaikan sama orang tua, mah abang positif, abang positif, abang mau isolasi mandiri. Dan ini di rumah ini rumah tempat saya kerja Pak. Jadi kalau saya kerja saya pulangnya ke rumah ini, saya tinggal sendiri. Ini rumah punya bos. Kalau rumah saya aslinya jelek Pak, udah mau rubuh. Jadi kalau misalnya ngelihat di vlog-vlog saya, itu semua aset punya bos, nggak ada punya saya. Ya saya bersyukur masih ada yang percaya sama saya gitu kan. Kita balik lagi ke cerita. Saya positif, bos pada ribet semua, sibuk marketin obat lah, perhatian lah, kamu harus seperti ini, kamu begini. Tapi di situ saya malah senang Pak. Asik, saya COVID. Karena apa? Saya senang bukan sembarang senang. Saya kena positif mungkin kurang lebihnya udah 5 bulan yang lalu. Hampir 2 tahun nih kalau dihitung ke belakang ya Pak. Hampir 2 tahun nih. Penasaran COVID katanya gitu kan. Saya ngerasain sendiri. Mungkin apa yang seperti diberitakan oleh media COVID itu ada tingkatan-tingkatan. Ya, saya dikasih obat nggak saya minum Pak, karena ilmu itu mahal. Saya daripada bayar orang buat uji coba gitu kan, saya mesti tanggung jawab, saya mesti ngeluarin modal. Ya udah, saya aja buat praktek. Nggak ada apa rasa apa-apa, sesak pun nggak ada, nafsu makan biasa aja. Dan sampai akhirnya di depan rumah yang saya tempatin ada yang banyak lah yang jualannya, manggil bang buka dulu pintunya dong, mau numpang bikin kopi. Jangan, gue lagi kena covid. Bang nggak apa-apa, ntar kalau lu kena covid siapa yang tanggung jawab, saya bilang kayak gitu Pak. Dan sampai akhirnya waktu itu tuh kita ngopi bareng, berempat, berlima, berenam. Kadang rokok kita tinggal satu Pak, sebatang tuh muter Pak. Alhamdulillah Pak, Tuhan Allah masih kasih kita umur sampai sekarang saya bisa cerita ke Bapak. Dan
Dan sampai sekarang pun saya mau nanya ke Bapak, sebenarnya Indonesia itu apa kabarnya Pak? Mohon maaf Pak, saya kalau nggak ngerokok grogi Pak. Warga Bapak, rakyat Bapak, orang hebat semua Pak. Kita mampu Pak, kurang lebih 3 tahun kita hidup dengan tekanan seperti ini mampu Pak. Kenapa saya bilang tekanan Pak? Sebelumnya ada coronavirus kita hidup udah susah Pak. Asli Pak, jujur Pak, susah Pak. Mungkin kalau dibilang nangis, saya udah nangis Pak ini Pak. Cuman ya, prinsip saya jangan sampai keluarga tahu anaknya dirantau kayak gimana, cari nafkah gitu kan Pak. Bahkan sampai lebaran kita mau ketemu orang tua, keluarga pun susah Pak. Gak usah itu, sampai buat makan diri sendiri saya dirantau aja susah Pak. Apalagi sekarang PPKM. Saya sampai bilang bismillah ya Allah, kasih perut saya kenyang sampai nanti sore, besok kita pikirin lagi besok. Saya nggak ngilang-ngilangin usaha pemerintah Pak buat ngasih bantuan sosial, kita terima Pak. Saya mewakili warga Bapak ngucapin terima kasih. Saya terima Pak, kami semua terima. Tapi selanjutnya Pak, pemerintah pernah mikirin Pak dengan kondisi kita sekarang Pak, di lapangan seperti apa, nyatanya seperti apa Pak. Dari pertanyaan saya yang pertama, COVID itu ada apa enggak, terus apakah protokol seperti ini udah tepat apa belum, kita pelajari dari lockdown Pak. Pertama kita lockdown, terus sekarang kita PPKM, lanjut PPKM darurat. Apakah kita nggak ngulangin kesalahan yang sama Pak? Kenapa saya bilang kesalahan yang sama? Di saat lockdown, menurut saya itu biasa aja Pak. Sampai yang katanya ada kelonjakan grafik korban COVID di saat mudik. Lalu pertanyaan saya Pak, apa kabarnya Pak saat warga Indonesia demo Pak, berbondong-bondong turun ke jalan? Apa kabarnya Pak? Apakah media lupa buat kasih berita ada kenaikan grafik korban COVID? Itu juga pertanyaan saya Pak. Warga Bapak udah cukup apa ya Pak, mungkin sabar, ya udah sabar Pak. Pusing ya apalagi Pak, lapar nggak usah ditanya Pak. Mungkin saya bisa jawab sendiri, COVID ada apa enggak? Ada, itu buktinya banyak yang meninggal. Oke, kesananya Pak. Tapi balik lagi kalau kita bicarakan rumus rokok Pak, rokok membunuhmu. Selama saya jadi perokok, saya jadi driver sana sini, saya belum pernah Pak nemuin korban perokok mati ngeletak megang rokok Pak. Ya mungkin itu juga bisa jadi pertanyaan.
korban COVID nggak meninggal di pinggir jalan atau di rumah. Oh ada, kamu aja yang nggak tahu, ya mungkin seperti itu, mungkin. Jadi keresahan warga Bapak itu dengan berita-berita media yang mungkin kurang akurat ya Pak. Kenapa saya bilang akurat? Karena kadang-kadang di lapangan dan apa yang suka diberitakan tuh kadang-kadang suka beda Pak. Seperti yang saya bilang, sekarang oke, kita nggak boleh mudik Pak, terus kejadian sekian persen banyak pemudik lolos. Kalau kita pikir lagi Pak, kalau yang di motor mungkin cuma berdua Pak, kalau yang di mobil mungkin cuma berlima Pak. Tapi saat demo Pak, banyak yang lepas masker, rangkulan, saling dorong, desak-desakan, dan itu dari semua penjuru bergerak Pak. Itu jadi pertanyaan besar Pak. Kenapa saat itu grafik nggak naik? Sekarang juga warga Pak dibikin resahnya dengan berita harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Sampai masker Pak. Dalam berita masker buat orang yang sakit. Tapi nyatanya di lapangan apa Pak? Ada hukumannya, ada dendanya yang nggak pakai masker. Jadi kita harus yang mana? Apa mungkin aturan dari atas sudah tepat, tapi nyampe ke bawahnya yang kurang baik? Itu jadi timbul pertanyaan. Jadi seolah-olah kita Pak, warga Pak, orang-orang bodoh Pak, yang udah lagi bodoh makin bodoh gitu Pak, ketemu salah lagi. Mungkin kalau ada yang gak suka dengan konten saya atau video saya, ya saya udah ikhlas Pak masuk penjara. Tapi niatan saya tidak ada sedikit pun untuk merendahkan pemerintahan, apalagi ini negara-negara kita semua Pak. Saya hormat buat Bapak Presiden, TNI, Polri, Bapak Ibu dokter, tim medis, saya terima kasih. Karena tanpa kalian kita juga gak bisa apa-apa. Tapi di sini saya bukan saling menjatuhkan, bukan saling merendahkan gitu Pak. Cuman saya mau bertanya dan cari solusinya yang terbaik gimana gitu kan. Kalau dibilang kita nggak patuh Pak, nggak patuhnya di mana? Dari lockdown kita lewatin Pak, dari susah cari kerja kita lewatin Pak, susah cari makan kita lewatin Pak. Sekarang pertanyaan saya lagi buat Bapak Ibu dokter dan tim medis Indonesia sekalian, mohon maaf lagi jika saya salah kata. Saya cuma lulusan anak STM Pak, mungkin wajar aja kalau saya bodoh dan nggak tahu cara penanganan atau nggak tahu apa itu yang namanya PCR, alat-alat medis lainnya. Jadi tolong dimaaf. Maka dari itu saya nanya Pak, kalau misalkan kenapa kamu nggak nanya di rumah sakit atau di mana, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, menurut saya itu membingungkan ya Pak, karena di lapangannya beda pasti nanti. Jadi sekalian aja saya pertanyakan di sini. Semoga kalau misalnya ada penonton yang lain positif aja nanggapinya. Di sini nggak ada saling menyalahkan atau segala macamnya. Cuman ini hanya tanya jawab aja. Sekarang saya mau menanyakan alat PCR atau mesin PCR, karena saya nggak tahu itu alat, mesin atau barang atau bentuknya geragal, pasir, batu atau gimana, saya nggak tahu. Yang saya tahu itu PCR aja. Kalau
PCR itu membaca datanya, ya mungkin cara kerja saya nggak tahu gitu kan, tapi menurut info yang saya baca, saya pelajari, PCR itu membaca diagnosa atau DNA begitu bunyinya kan, atau nggak tahu mana yang ini, makanya saya nanya. Dia membaca CT atau CT atau CT, entahlah, saya nggak paham, dengan angka sekian, di bawah sekian orang itu dinyatakan positif COVID. Kenapa Indonesia memakai alat itu, Pak? Untuk memeriksa penderita COVID atau korban COVID. Pertanyaan saya, Pak, kenapa kita pakai alat itu? Pasti jika kita membeli barang, kita selalu baca buku panduan, Pak. Misalnya handphone, untuk nelpon kayak gini, untuk foto seperti ini yang diklik, terus untuk SMS seperti ini. Pasti semua baca buku panduan, Pak. Yang saya mau pertanyakan, Pak, kenapa kita pakai alat seperti itu? Dan apakah panduannya memang udah benar seperti itu standarnya? Karena apa? Kalau misalnya seperti itu, berarti alat PCR itu, mohon maaf, sama dengan alat ukur voltase baterai. Semisal saya punya baterai 3 dan 3-3-nya ini lulus di pasaran dengan power standar sekian. Ini alat yang untuk mengukur voltase. Kita cek satu persatu. Walaupun di sini powernya beda-beda, tapi ini udah standar yang harus turun ke pasaran harus sekian. Ini kita pakai dulu, berarti powernya turun. Kita cek, oh turun, berarti ini baterai udah jelek. Yang kedua, ini baterai lebih mahal. Kita cek lagi, ini udah kita pakai dan powernya drop. Kita katakan lagi, ini oh ini baterainya udah jelek. Sisa ini lagi, baterai paling mahal, boleh kita katakan baterai cas. Kita nggak pakai, kita belum pakai, tapi baterai ini mengalami kebocoran sehingga power baterai drop. Kita katakan jelek. Jadi ketiga baterai ini masing-masing penyebabnya, kalau kita periksa dengan satu alat ukur itu, semua-semuanya kita bilang baterai jelek. Apakah seperti itu, Pak, cara kerja PCR? Kalau seandainya salah ya minta maaf, karena kita orang bodoh, makanya kita nanya. Mungkin kalau saya bukan lulusan STM, saya nggak akan nanya. Atau mungkin juga kalau misalnya soalnya yang dipertanyakan itu kompresor, saya tahu betul. Mesin bubut saya menguasai, bor tangan saya paham, gerinda potong saya tahu. Bukan kita nggak percaya dokter, atau mungkin kita nggak percaya tim medis, bukan seperti itu, Pak. Tapi seolah-olah protokol di sinilah yang menyebabkan saya pribadi, Pak, saya nggak ngajak-ngajak yang lain, saya pribadi, Pak, asli saya pribadi, menimbulkan tanda tanya, Pak. Saya pro, Pak, pemerintah. Saya pro kesehatan. Yang mau saya tanyakan, Pak, kenapa korban COVID meninggal ada di rumah sakit? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, jika COVID sebegitu ganas apa yang diberitakan di media, selama saya jadi driver lompat sana lompat sini, saya nggak menemukan ada korban COVID meninggal di jalan, Pak.
sepengalaman saya, ada tetangga yang meninggal, ada rasa suatu kenekatan sama warga setempat. Dibongkar, dimandiin lagi, kita kebumikan lagi. Alhamdulillah Pak, masih pada hidup Pak, nggak ada yang nyusul, belum ada yang nyusul. Ngopi Pak. Mungkin semua banyak yang mau nanya Pak, tapi dengan keterbatasan cara untuk menyampaikan aspirasinya masing-masing. Kalau dibilang sedih, kami semua sedih Pak. Kalau dibilang suruh milih Pak, walaupun kita belum pernah ngerasain gimana zamannya Belanda sama Jepang ngejajah, kalau disuruh milih Pak, daripada kita perang sama saudara kita sendiri, lebih baik kita perang sama asing Pak. Kalau misalkan ini suatu pilihan Pak untuk menyelesaikan COVID, kenapa timbul pilihan itu? Sekarang lockdown, penyekatan, kita pasti terjadi gesekan Pak. Jujur Pak, saya jadi anak bangsa sedih Pak. Bukan kita nggak mau diatur Pak, tapi dengan sebuah aturan yang terlalu banyak aturan dan ada rasa kata kecuali, di sini membuat kita tanda tanya Pak. Peraturan, tapi ada kecuali Pak. Sekarang kita lockdown, saya nggak tahu sih gimana nilainya ya. Lockdown nggak tahu sukses atau enggak. Dan sekarang kita PPKM dan PPKM darurat. Jika lockdown itu gagal, kenapa kita ngulangin lagi cara seperti itu? Pertanyaan saya Pak buat Bapak Presiden, kenapa Pertamina nggak tutup Pak? Misalkan dengan jangka 2 minggu rantai penyebaran COVID diyakinkan putus atau selesai, kenapa kita nggak tutup? Ambil jangka lebarnya 3 minggu Pertamina tutup, dengan satu catatan, kantor atau instansi terkait dipasok, setidaknya rumah sakit, kurir tertentu, perdagangan yang menyuplai sembako untuk kebutuhan masyarakat, selebihnya tidak diberikan akses. Kalau memang tujuan pemerintah untuk mengunci warganya diam di tempat, saya rasa udah selesai Pak. Kalau misalkan bisa diselesaikan dengan cara kita diam di tempat, kenapa pemerintah tidak menggunakan sistem seperti itu? Tutup Pertamina, ya mungkin cuman
kebutuhan polisi, TNI, pemerintahan, rumah sakit, kurir-kurir tertentu yang memasok kebutuhan sembako. Mungkin saya orang bodoh untuk ngitung berapa anggaran, tapi mungkin tebakan saya itu ngelebihin kalau seandainya kita nutup Pertamina. Kalau seandainya sekarang saya ditanya, Pak, saya percaya lagi COVID masih ada atau enggak, Pak? Jujur, Pak. Jujur ya, Pak. Enggak, Pak. Oke, Bapak-bapak mungkin bisa jawab, mau percaya mau enggak itu terserah situ. Ya mungkin saya bisa nerima dengan jawaban seperti itu, Pak. Tapi kalau kita balik lagi untuk kepentingan bersama, Pak, ya mungkin saya nggak tahu kepentingan negara itu seperti apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita harus nengok ke yang di bawah, Pak, udah nggak kebayang, Pak, posisi yang di bawah orang-orang seperti saya mungkin, atau di bawahnya seperti saya itu mau gimana, Pak. Boleh nggak sih, Pak, saya bilang protokol ini semua gagal? Lockdown, PPKM darurat hanya menyiksa warga Bapak. Sedangkan para medis mengatakan kita butuh imun. Walaupun saya nggak tahu imun itu seperti apa bentuknya kayak gitu kan, karena saya bukan orang medis. Tapi seenggaknya mungkin itu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Gimana kita bisa sehat, Pak, kalau dari pola makan kita kekurangan? Sekarang udah banyak korban, Pak, meninggal COVID. Warga Bapak lapar, warga Bapak kehilangan pencariannya, anak-anak nggak sekolah, adik-adik kita, anak-anak kita nggak sekolah, walaupun memang judulnya belajar online atau sekolah online. Sekarang ketimpa lagi, Pak, korban vaksin. Ya saya nggak tahu, Pak, entah itu dari vaksin atau entah dari kitanya sendiri. Tapi yang jelas kalau kita golongkan di sini udah ada 3 korban, Pak. Korban meninggal COVID, korban lapar pasti itu ada, Pak. Bukan ada lagi, Pak, banyak, Pak. Yang ketiga, Pak, yang masih kita tanda tanyakan, Pak, korban vaksin, Pak. Sedangkan pemerintah mewajibkan, menganjurkan vaksin. Vaksin sekali oke. Ada berita 2 kali oke. Ada lagi 3 kali oke. Apa bisa jadi, Pak? Nggak ketutup kemungkinan bisa jadi 20 kali, 30 kali vaksin kita, Pak. Dan nantinya lagi ada kabar kita ngapa-ngapain harus pakai keterangan vaksin. Entah itu beritanya yang hoax atau seperti apa, atau medianya yang kurang bertanggung jawab, saya nggak tahu. Yang jelas beritanya seperti itu. Dengan posisi kita lockdown, langkah kita dipersempit, itu aja udah sulit, Pak. Contohnya saya, Pak, driver, Pak. Pemerintah bikin undang-undang lagi, bikin peraturan baru lagi. Telat bikin SIM atau telat masa berlaku SIM, balik lagi ke nol. Saya sebagai driver, Pak, protes keras itu nggak mungkin, Pak. Oke, saya ikutin, Pak. Dari B2 umum turun lagi.
misal turun lagi, kita berarti proses lagi. Itu yang nggak ada surat vaksin, apalagi nanti jika diperlakukan ada peraturan segala apapun harus diikuti dengan surat vaksin. Oke, sekarang gratis, nggak ketutup kemungkinan nanti bayar. Ada lagi vaksin yang lebih bagus lagi, harganya sekian. Ya ampun Pak, kita buat makan aja udah sulit Pak. Kalau misalnya orang bodoh boleh kasih solusi Pak, seperti saya Pak, kita kan sudah banyak korban Pak. Korban meninggal COVID, korban yang lapar, korban yang bodoh, korban yang mungkin meninggal karena COVID, meninggal karena vaksin, mungkin loh Pak. Karena beritanya seperti itu. Kenapa kita udah nggak jor-joran aja Pak, nggak ada lockdown, nggak ada PPKM, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai hand sanitizer, semua normal, flashback lagi ke kehidupan awal. Kita lihat Pak, warga Bapak lebih sehat atau banyak yang mati Pak? Saya laki-laki Pak, pencari nafkah Pak, bukan saya nggak bisa diatur Pak. Saya selalu ngikutin anjuran pemerintah, saya taat pemerintah Pak, saya pro kesehatan Pak. Tapi kenapa di hari ini, di tanggal berapa nggak tahu, saya lupa Pak, di waktu ini saya punya keberanian buat nanya seperti itu ke Bapak. Seandainya orang pintar sudah kesulitan membuat cara memutus tali rantai penyebaran virus, sekarang Pak, saya Pak, orang bodoh Pak, bukan ngajak taruhan Pak, tapi berhubung sudah banyak korban Pak, jadi kita nggak usah ada rasa takut lagi buat korban selanjutnya Pak. Kita jor aja Pak, nggak ada lockdown, bubarkan PPKM, hidup nggak usah pakai masker, mau pakai masker terserah, mau bawa hand sanitizer terserah, kita jor aja Pak. Kita lihat gimana perkembangannya, warga Bapak bakalan lebih sehat atau bakalan mati di tempat Pak. Mohon maaf Pak, saya bukan mempertaruhkan nyawa seseorang Pak. Saya bukan tidak memanusiakan manusia Pak, tapi justru kita seperti inilah Pak, kita yang manusia malah jadi tidak dimanusiakan Pak. Banyak orang yang meninggal pergi tidak kenal kata pamit Pak. Banyak orang yang mau ibadah dengan alasan seperti ini Pak. Kita kesulitan Pak. Iya, kita masih bisa ibadah di rumah Pak. Jadi mau disetujui atau tidaknya, kembali lagi ke Bapak, karena Bapak pemimpin saya, Bapak pemimpin semua orang, Bapak yang mengatur semua negara ini gitu kan. Tapi untuk sekarang Pak, warga Bapak udah gak kenal kemungkinan Pak dengan apa itu COVID. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati illahi rabbil alamin.
sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Daripada kami diam, lapar, kenapa Bapak nggak jor kita lepaskan kita untuk mencoba hidup yang lebih baik, Pak. Salam hangat dari warga Bapak. Mohon maafnya yang sebesar-besarnya, salah kata, lancangnya saya, sikapnya saya tidak ada maksud untuk merendahkan kepemerintahan Indonesia, TNI Polri, Bapak Ibu dokter, tim medis sekalian. Justru dengan adanya kalian kita berterima kasih. Kita hanya mengkhawatirkan nasib kita semua, nasib Indonesia, Pak. Apa kabar Indonesia saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.